Senang sekali kita bisa jumpa di zona yang luar biasa ini. Uh, Terima kasih sudah mau mendengarkan saya, ya karena teman-teman nggak bisa jawab juga kan. Jadi gini teman-teman, nah, bagi yang belum kenal, saya Beth, ya. Nama pendeknya Beth, nama panjangnya Beth, gitu kan. Nah, jadi apa itu ONS? ONS itu adalah Omset Network Support. Jadi sebenarnya ONS ini dibuat adalah karena keprihatinan kita, ya, keprihatinan banyak orang tentang teman-teman UMKM yang memiliki keterbatasan dalam segi 3 hal, yaitu dari segi penjualan, dari segi bisnis proses, dan satunya lagi dari segi manajemen keuangan. Berdasarkan itulah makanya ONS ini dibentuk agar teman-teman nanti dalam waktu 14 hari bisa benar-benar menaikkan omsetnya dengan secara signifikan. Asalkan teman-teman bersedia untuk mengikuti step-step yang akan diberikan oleh Coach Maulana Sawal nantinya. Nah, saya sendiri punya pilot project yaitu Air Isu Ulang. Jadi kebetulan saya adalah Kepala Unit Divisi Capacity Building dan Manajemen Marketing di salah satu BUMG di kota Banda Aceh ini dari Kampung Lambu. Namanya BUMG Makmur Sejahtera. Nah, di sana saya punya proyek untuk menaikkan omset Air Isi Ulang dalam waktu 14 hari. Jadi saya dan Anda, saya dan teman-teman itu sama, ya, sama-sama mengerjakan PR-nya. Jadi kita sama-sama nih berusaha untuk mendapatkan yang maksimal dari 14 hari ini dari program ONS itu tadi. Nah, saya berharap teman-teman yang nantinya ada di grup ini yang jumlahnya sekitar 50 orang benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya. Dan kita benar-benar akan rekord sehingga ini akan menjadi pilot project yang pertama untuk Aceh. Kebetulan Coach Maulana Sawal ini sebenarnya sudah ada melalang buana di 3 provinsi, Jawa Timur, di kota ibu kota Jawa Timurnya juga yaitu Surabaya, sama satunya lagi adalah di Bali. Ya, jadi beliau ini sudah punya murid sekitar ribuan, lebih tepatnya mungkin di atas 2.000. Ya, jadi sebanyak 2.000 orang yang sudah menghasilkan manfaatnya. Jadi bukan jumlah yang sedikit menurut saya. Nah, UMKM ini adalah sebuah ranah yang cukup seksi yang semua orang ingin sekali membantu atau ingin sekali terjun ke dalamnya, tetapi rata-rata keterbatasannya itu di penjualan. Mungkin idenya banyak, saya bikin ini, tapi begitu dijual, ya begitu tadi mentok. Ya, apalagi mau tingkat ekspor. Ya, untuk tingkat kota aja belum tentu bisa terkenal gitu atau dikenal. Nah, makanya selama 14 hari ini kita benar-benar akan mengikuti step by step. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mengikuti arahannya dari Coach Maulana Sawal sehingga di segmen yang terakhir nanti kita sama-sama bisa membuktikan. Nah, jika teman-teman belum naik juga, nah kita akan kasih waktu lagi, ikut lagi nanti batch yang kedua selama 14 hari lagi. Tapi sih rasanya kalau diikutin benar-benar rasanya nggak mungkin. Oleh karena itu, bagi teman-teman ini merupakan pilot project, ini adalah batch pertama, dan tentunya batch pertama ini adalah yang terbesar, gitu ya. Nah, apa saja yang nantinya akan teman-teman dapatkan adalah pertama, suatu program yang secara signifikan atau berkala yang akan di-share di WhatsApp. Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan arah-arahan selain yang ada di sini sekarang selama 2 jam ke depan, akan juga mendapatkan di WhatsApp. Nah, coba diikuti di situ. Lalu teman-teman juga akan membuat PR-PR yang nantinya akan dianjurkan oleh Coach Sawal. PR-PR-nya tolong dibuat ya tentunya, supaya teman-teman memang berharga. Jadi harganya benar-benar terbayar gitu kan. Waktunya juga yang paling mahal sih menurut saya waktu. Ya kan? Oke, setelah itu teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat target yang real ya, bukan ngecat langit. Kadang-kadang ada target yang ketinggian, ada target yang kerendahan. Jadi kalau kerendahan ya cepat tercapai gitu, itu bukan target sebenarnya. Jadi target yang memang the real yang bisa teman-teman laksanakan dan benar-benar challenging atau tertantang. Nanti teman-teman juga akan melakukan namanya peta perang.
Jadi teman-teman ini jualannya di mana? Di satu kota, di 3 kota, seluruh Aceh, seluruh Indonesia, atau seluruh dunia. Ada petanya. Jadi kita akan belajar bagaimana pemetaan, ada target, ada peta perang, lalu step by step-nya, sampai nanti bisnis prosesnya gimana. Termasuk juga perizinan. Nah, ini perizinan bagi teman UMKM nih kadang-kadang suka bingung, nih saya izinnya kayak mana. Ya, memang perizinan itu bukan suatu yang proses ya. Saya nggak bilang rumit, tapi butuh proses. Nah, kebanyakan rata-rata teman-teman males prosesnya. Sementara disinilah kita berproses, ya kan? Nah, setelah itu bis proses itu manajemen. Nah, banyak teman-teman yang kesulitan juga namanya memanage keuangan. Seperti saya, gitu. Makanya saya ada di sini. Jadi keuangannya yang pinginnya bantu orang banyak, tapi bukan pengeluarannya. Jadi begini, kadang-kadang termasuk saya nih punya duit di bank gitu kan, ada orang minjem duit karena nggak enak atau kasihan atau apa ya, saya kasih. Pada saat kita memberikan pinjaman kepada orang, itu bukan uang kita lagi, itu uang orang. Pada saat kita minjem uang orang, itu bukan uang orang itu juga, tapi uang kita. Jadi maksudnya di manajemen keuangan itu kita perlu membedakan uang itu beradanya di mana. Kalau di orang, ya bukan uang kita, uang orang walaupun uang kita di sana. Kalau uang orang di kita, juga itu bukan uang orang, uang kita. Jadi makanya kita perlu bijaksana sekali, dan ini memang prinsip yang sulit. Saya juga susah, karena begitu ada orang nangis-nangis minta pinjam, ya udah, tapi nggak tahu kapan baliknya. Ya kan begitu. Jadi ya, nah manajemen keuangan ini yang akan diberikan Srik, dan saya baru kemarin diajarin sama Coach Sawal mengenai pembagian keuangan. Ini sangat luar biasa karena biasanya saya agak lemot di sini, ya kan? Oke, teman-teman, ini beginilah intro saya. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti arahan Coach Sawal, karena Coach Sawal ini adalah seorang yang sangat berpengalaman. Rugi rasanya selama 4 baris ke depan kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan ilmunya. Jadi banyak menulis, banyak membaca, dan banyak bertanya. Itu kuncinya. Terima kasih teman-teman. Dan saya sekarang berikan waktu yang luar biasa nih kepada Coach Maulana Sawal. Silakan Coach. Oke, baik, tes. Cek. Sudah kedengaran suara saya? Jempolnya mana? Oke. Dengar, Coach, dengar. Oke, siap. Ya, kasih jempol aja kali ya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang yang ada di wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah tengah ya. Di sini juga ada yang dari Bali. Oh ya, by the way kita sapa-sapa dulu kali ya. Kita sapa-sapa dulu aja. Ada yang dari daerah mana aja yang udah join yang luar Aceh? Kak Iren boleh dicek yang dari luar Aceh? Oke, ada Bu Anita. Bu Anita di mana ya? Coba cek. Dari Banten, Serang. Oh siap, dari Serang, Banten. Oke, Banten, iya. Ya, ada dari mana lagi? Itu di Banten, di Merak dulu saya pernah ke sana. Itu yang terkenal sate bebek, nggak salah ya? Kalau nggak salah ya. Sate bebek atau sate bandeng mungkin, Pak. Oh, sate iya. Bebeknya. Lupa. Yang lain ada dari mana aja lagi? Jakarta ya? Ada Jakarta ya? Ada dari Jakarta, ada ini, ya ada Ibu Mega dari Jakarta. Selamat siang Bu Mega. Ini ada tante saya di Jakarta juga, Ibu Cutzul. Bu Cutzul itu tante saya sebenarnya, tante istri. Assalamualaikum tante. Salam buat Om Adi. Ya, oke. Kemudian, oke, dari Jimbaran ada ya, dari Bali ya, dari Bali ada ya, dari Bali ya. Kemudian ada yang dari Batam Mitarempa. Ini teman saya juga, ada Ibu Zulfiani. Selamat siang. Kemudian ada dari Singkil ya, dari Singkil. Dari Singkil ada ya, dari Singkil ya.
Dari Singkil, Ibu Hilda, teman saya juga. Banyak sekali teman di sini ya. Oke, by the way, tes, cek. Suara saya masih kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Cek. Masuk ya, oke. Oke, terima kasih semuanya ya teman-teman. Apalagi yang dari Banda Aceh, yang dari Aceh Besar, dari Aceh secara keseluruhan, ada di Aceh Selatan juga. Mungkin saya nggak sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah bergabung di Zoom kita siang hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung di sini. Yang saya ingin sampaikan adalah di sini adalah program yang mana program ini bekerja secara learning centris ya. Learning centris itu maksudnya adalah pembelajarannya ada di diri teman-teman semua, di diri Bapak Ibu semuanya. Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang ONS, ini bukan tentang program yang akan diadakan, tapi ini tentang bagaimana teman-teman ya bisa berakselerasi dengan program yang akan kita bawa ya, yang akan kita hadirkan di sini. Oke, kita langsung masuk ke slide. Ini kasih di share slide-nya. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya. Di slide show kan biar kelihatan lebih jelas. Baik ya. Program kita adalah 14 hari meningkatkan penjualan ya, bimbingan bisnis UMKM. Oke, jadi di sini kita akan bareng-bareng selama 14 hari untuk satu poin utama, yaitu meningkatkan penjualan kita. Ya, siapa sih yang nggak mau naik jualannya ya di masa kayak sekarang ya? Oke, saya langsung aja masuk. Dan lanjut aja, itu profil saya lagi. Oke, ya. Saya ingin sampaikan terkait latar belakang ya. Boleh perhatiannya di slide semua ya? Boleh di slide semua? Oke. Nah, latar belakang. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di bulan September 2020 ya, ini menunjukkan kita ya atau pelaku UMKM itu jumlahnya di seluruh Indonesia ada 64 juta jumlahnya. Sementara mix antara perusahaan menengah dan perusahaan besar ya, usaha besar dan usaha menengah itu di mix totalnya hanya mencapai 600.000. Jadi artinya apa? Backbone, tulang punggung pelaku usaha terbesar adalah pelaku UMKM. Ya, bisa dilihat dari datanya ya. Dalam artian 99% ya pelaku usaha adalah UMKM. Ya, jadi teman-teman, Bapak, Ibu dimanapun berada posisinya saat sekarang ini, Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua ya adalah pelaku dari UMKM yang merupakan tulang punggung ya perekonomian negara kita Indonesia. Asik ya negara kita. Baik, saya lanjutkan ke slide kedua. Kementerian Keuangan. Data Kementerian Keuangan tahun 2019, tepatnya ini di bulan Oktober ya. Total 63 UMKM yang terdata yang menjadi wajib pajak ya atau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak ini hanya sebesar 2 jutanya saja ya atau sekitar 3%. Di data yang lain saya temukan adalah 1,8 juta pembayar pajak. Artinya apa? Dari data ini bisa disimpulkan aktivitas UMKM ya tidak sebesar yang jumlah UMKM itu sendiri. Artinya begini. Usaha yang tumbuh, usaha yang besar ya akan berbanding lurus dengan kepatuhan ya compliance dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kenapa dia membayar pajak? Karena usahanya sudah serius. Dia sudah mulai ingin untuk melakukan bisnisnya secara tepat, melakukan bisnisnya secara benar dan aman. Karena apa? Kalau tidak bayar pajak nanti bakalan nggak aman gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya datanya ya 3% wajib pajak. Artinya apa? Ya, ada 97% yang masih dalam proses untuk mengembangkan usahanya agar bisa settle.
ya, agar bisa settle, agar bisa minim-minim bertahan, ya. Even kita mau bicarakan dia bisa berkembang, ya. Hanya 3%. Oke. Nah, hal ini boleh di slide kedua. Oke. Hal ini memperoleh jawaban di kita, ya, yang mana ini saya sangat terbantu oleh Balai Diklat Perindustrian Bali. Saya mendapatkan akses 2.600 data UMKM. Itu 2.600 data 2.600 data UMKM ini dari seluruh Indonesia, ya, bukan hanya dari Bali. Masalah mereka adalah menghasilkan konsistensi penjualan dan bertumbuh. Menghasilkan konsistensi penjualan dan bertumbuh. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh hal tersebut. Dan ini saya klarifikasi dengan 125 UMKM yang ada dalam naungan ONS, ya. Itu berpencar-pencar, ada di beberapa grup ONS. Di grup utamanya itu ada sekitar 80-an UMKM, ya, kalau nggak salah, ya. Ada beberapa grup lagi yang lain. Itu terkonfirmasi, ya. Kita melakukan survei. Di sana disampaikan bahwa jualan tidak konsisten, ya, boro-boro mau tumbuh, konsistensinya aja belum bisa dilakukan, gitu, ya. Oke, kita diklik, Kak Iren. Oke. Masalah menghasilkan konsistensi penjualan dan bertumbuh ini, ya, akar masalahnya yang kita ketemukan adalah satu, yaitu mengenali pasar. Jadi banyak pelaku UMKM, ya, khususnya yang kita temukan di sini, tidak semua, tapi yang kita temukan kesulitan mengenali pasar untuk menjual produknya. Ya, ini permasalahannya. Baik, yang kedua, ya, oke, gak apa-apa. Kedua dan ketiga cukup, ya. Masalah yang kedua adalah ketika pasar sudah ditemukan atau ketika produk sudah dibuat, gagal, ya, atau kurang baik dalam mengkomunikasikan produknya untuk diterima oleh market. Ini masalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang berkelanjutan. Artinya konsistensi dari pelaku UMKM itu sendiri. Ya, jadi sangat khususnya apalagi yang baru gitu, belum terbentuk flow kerja yang fix. Ya, sangat ditentukan oleh mood, sangat ditentukan oleh niatan harian yang tidak terkelola dengan baik, yang tidak terjadwal dengan baik, ya, sehingga apa? 3 permasalahan ini menghasilkan itu tadi, problem di atas, konsistensi penjualan dan bertumbuh, ya, itu masalahnya untuk menghasilkan konsistensi dan konsistensi penjualan dan bagaimana penjualan itu bertumbuh. Baik, kita lanjutkan, ya. Silakan, Kak Iren. Stop. Oke, stop. Nah, nama program kita adalah sebenarnya ini, nama programnya ini, tapi di dalam program ini kita kan harus ada formula, betul, ya? Formula untuk mencapai apa yang kita maksudkan, 14 hari meningkatkan penjualan. Formulanya adalah Sapadira. Ada yang namanya Dira nggak di sini, ya? Ada Inara, ya? Ada kopi Inara, oke. Sapadira. Nah, Sapadira ini saya create khususnya dan tim di sini meng-create, ya. Pastinya kita punya background dong, punya latar belakang gitu, ya. Dari mana sumber informasi ini kita create gitu. Selain dari survei dan dari pengalaman yang kita peroleh, kita memperoleh ini dari, silakan Kak Iren dilanjutkan next. Ya. Dari 2 buku, ya. Yang pertama adalah .com Secret, itu bukunya Russell Brunson. Ini kalau bisa dikatakan bapaknya digital marketing, ya. Seluruh trainer digital marketing mayoritas rujukannya dari sini, mayoritas. Ya, yang kedua, ini ada buku Measure What Matters, ya. Ini karyanya John Doerr. Ya. Di buku ini kita berbicara tentang aktivitas perencanaan yang real action agar aktivitas dan rencana itu benar-benar teraktualisasikan menjadi hasil. Nah, jadi kita berbicara dari 2 sisi buku ini, dari ranah konsepnya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, Sapadira itu sendiri adalah singkatan, ya, singkatan dari siapa, apa, di mana, rencana, dan aktivitas. Ini kepanjangan dari Sapadira. Sebenarnya ini dari bahasa Inggris, ya, apa namanya?
smooth, ada istilah entry barrier, ada istilah segmentasi, ada istilah potensial customer. Nah, ini yang juga kita ikut telaah ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita telaah apa? Banyak teman-teman yang kurang bisa mencerna ya kebahasaan. Jangankan kita bicara tentang entry barrier gitu ya. Bagaimana suatu produk bisa masuk ke suatu market, uji coba market. Sebelum itu kita bicara segmentasi aja pada males gitu ya. Orang pada gimana gitu. Apa sih gitu. Segmentasi ribet nah gitu. Ketika sudah ribet ya jadi tidak ditindaklanjuti gitu ya. Oke. Nah, jadi program kita ini siapa, apa, di mana, dan rencana aktivitas. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, di minggu pertama kita akan membahas dua hal ini. Ya, karena umumnya 99,9% ya, 99,9% pelaku UMKM tidak memiliki data siapa dan apa pada bisnisnya. Ya, selalu saja terjun ke lapangan, buat sesuatu, terjun ke lapangan, hajar, ya, nggak salah sih. Cuma ketika mau konsisten, mau ekosistem bisnisnya terus berjalan, dia akan kembali ke sini kok. Dia akan kembali mundur ke siapa dan apa ini. Ya, apa yang akan kita bahas nanti lebih lanjut di materinya. Ini framework ya, saya akan bicara tentang framework dulu ya, latar belakang, framework. Oke. Saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, minggu kedua kita akan bicara di mana, serta rencana dan aktivitas. Oke, ya, kita langsung aja lanjut ke kalendernya. Nah, ini di kalender minggu pertama, hari ini kita Zoom opening, ya, program yang akan saya materiakan, yang akan saya sampaikan adalah SAPA. Selanjutnya, hari Minggu besok, itu ada Q&A, ada jam-jam tertentunya, yang akan kita simak bersama, yang nanti akan dari admin akan menyampaikan kapan waktu-waktu kita bertanya. Hari Senin kita akan make sure itu siapa yang menjadi customer ya ini bicaranya ya, bukan hanya buyer. Customer artinya pelanggan, karena kita inginnya bisnis itu konsisten ada pembeli yang berulang, beli lagi daripada dia hanya menjadi buyers ya, pembeli gitu ya. Yang kedua, hari Senin tanggal 7, hari Selasa tanggal 8 kita akan fixkan yang namanya apa. Ya, fixkan yang namanya apa yang harus kita lakukan agar ya siapa tadi mau membeli atau mau mengulangi pembelian dari kita. Oke, yang hari ke Rabu tanggal 9 kita akan mereview. Pastinya mungkin di sana ada koreksi-koreksi, dan hari Kamis kita akan lakukan final review. Ya, terkait siapa, apa ya. Ini kita akan melakukan reviewnya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman semua sudah punya bekal, tertarget dengan spesifik, ya, juga terdata dengan baik siapa yang akan disasar. Coach, bagaimana kalau saya belum punya produk? Ceritanya begitu ya. Bagaimana kalau saya belum punya produk? Justru ini lebih baik ketika belum punya produk atau akan mulai berbisnis. Jadi akan sangat benar langkahnya karena sudah punya data di awal gitu ya. Kalau sudah jalan gimana? No problem, kita maju terus. Nanti ada cara-caranya bagaimana untuk yang udah mulai bergerak ya, untuk paling tidak membenahi prosesi bisnisnya. Oke, next, minggu kedua. Nah, minggu kedua tanggal 12 kita akan melakukan Zoom lagi. Kita akan berbicara soal DIRA, di mana, rencana, dan aktivitas. Ya, kemudian hari Minggu sama kita lakukan Q&A. Kemudian hari Senin itu aktivitas ya. Aktivitas artinya apa? Dari materi DIRA, selayaknya teman-teman sudah punya rencana aktivitas yang konkret ya, untuk kemudian hari Selasanya tanggal 15 kita review, Rabu lakukan lagi aktivitas, Kamis kita review, dan Jumat kita final review, serta di hari Sabtu kita lakukan closing. Oke? So, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas kira-kira? Teman-teman? Cukup jelas? Kita buka open mic aja, Kak Iren. Kita open mic aja, mungkin ada yang mau bertanya. Biar clear, mungkin sekitar 5-10 menit kita tanya jawab sebentar soal program kita. Silahkan. Di raise hand aja sih dari mereka. Teman-teman yang mau bertanya
Silahkan diangkat tangan terus aktifin aja ininya. Kaki. Oh, ini Nggak ada. Ada yang mau nanya. Oh, Bu Anita. Silakan Bu, diaktifkan. Diaktifkan mic-nya. Mic-nya diaktifkan Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya pertanyakan, yang mau saya pertanyakan untuk bimbingannya itu dibahasnya tuntas hari ini. Lalu untuk yang bimbingan per harinya itu kita dipantaunya bagaimana itu langkah-langkahnya? Kita laporan-laporan dari kita atau bagaimana itu Pak? Baik. Ya gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab aja atau dikumpulin dulu kali ya? Langsung aja. Langsung aja. Oke. Baik. Nanti selesai dari sini ya akan ada tugas. Akan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, itu nanti akan kita review di WhatsApp. Akan dikirimkan di grup WhatsApp ya. Di waktu yang udah kita tentukan. Kemudian hasil yang sudah dikumpulkan nanti akan kita review bareng tim dan akan kita berikan feedback sampai kita anggap itu sudah cukup memadai untuk ditindaklanjuti. Begitu kira-kira. Ibu Nita. Iya, oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Ya, jadi ya, oke, ada yang mau ngomong ya. Apa itu? Oke, cukup. Lanjut ya. Lanjut, cukup jelas ya. Oke, mic-nya di silent aja semua biar ini. Oke. Nah, jadi saya lanjut ke sini ya. Nah, jadi kita selama 2 minggu prosesinya adalah ada tugas dan ada review. Ada tugas dan ada review dan akan pasti banyak akan lakukan teman-teman akan lakukan bukan lakukan ya, teman-teman akan bertanya tentang apakah sudah benar atau mini-mini konsultasi ya, mini-mini konsultasi tentang bisnis yang sedang dijalani. Nah, itu ada di hari Minggu dan nanti di WhatsApp itu akan disampaikan. Silahkan bertanya tentang apa topik-topiknya itu akan disampaikan tentang yang pasti di sini yang akan kita bahas adalah tentang materi-materi yang berkaitan gitu ya. Kalau nggak jauh banget misalnya nanyanya misalnya nanti tentang inventory atau tentang produksi bisa dijawab, cuma tidak dalam jawaban yang full gitu ya. Tapi yang akan kita bahas tentang materi ini. Oke, kita lanjut ya slide-nya ya. Sebentar. Oke, Kak Iren. Oke. Kita masuk ke program yang pertama ya, di bab yang pertama. Hari ini kita akan membahas 2 bab ya. Hari ini kita akan membahas 2 bab. 2 bab ini adalah yang pertama sekali tentang siapa, yang kedua adalah tentang apa. Oke? Nah, di sini akan kita sampaikan adalah semut produk Anda siapa? Ya. Siapa yang menjadi semut produk Anda? Oke. Nah, ini maksudnya adalah coba boleh di next. Ya. Maksudnya adalah profil dari pelanggan Anda. Siapa yang akan membeli dan mengulangi pembelian, ya. Mohon maaf kita ilustrasikan namanya semut ya. Kenapa? Karena biar mudah gitu ya, biar mudah kita ingat. Berarti ada gula, ada semut. Produk kita gula untuk ngedatangin semut gitu ya. Profil pelanggan, siapa semutnya gitu. Atau langsung aja ke sini. Profil pelanggan, siapa yang akan membeli dan mengulangi pembelian. Nah, ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena banyak pelaku UMKM dimulai dari produk. Tapi juga nggak salah dimulai dari produk.
Cuma ketika kita mulai dari produk, kita akan kembali akan melihat ya, akan memantau, akan mengoreksi siapa yang akan membeli produk kita. Saya kasih saja suatu contoh ya. Produknya adalah cake gitu ya, kue gitu ya. Siapa yang akan membeli kuenya? Ya, umumnya ketika ini ditanyakan ke pelaku UMKM, jawabannya adalah semua orang akan bisa memakan kue saya. Cake ini bisa dimakan oleh semua orang. Siapa aja? Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada remaja, ada milenial, semua bisa makan kue saya. Yes, betul sekali, itu tepat sekali. Tapi coba lihat ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, bukankah mereka membuat kuenya itu berdasarkan orang yang akan memakan gitu. Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini teoritis, tapi kita enaknya langsung nanti lihat contoh ya. Di next slide. Oke. Profil pelanggan ini untuk apa gunanya? Yaitu untuk membuat pemasaran produk yang efektif karena tepat sasaran. Jadi proses pemasaran kita efektif ya, yang dengannya menjadi efisien. Ya, kenapa? Karena ketika kita memasarkan produk tanpa segmentasi yang spesifik, tanpa profil pelanggan yang spesifik, kita ibarat membuang-buang peluru gitu ya. Kita misalkan perang ke suatu daerah, bawa senjatanya apa itu namanya? Mesin gun gitu ya. Senjata otomatis itu langsung kita hambur-hamburkan pelurunya tanpa ada sasaran yang tepat. Itu kan jadi boros. Ya. Energi terkuras. Finansial juga akan mempengaruhi ya. Next. Oke, ya. Profil pelanggan ini terbagi kepada 3 ya teman-teman ya, kepada 3. Yang pertama demografi, yang kedua geografi, yang ketiga adalah psikografi. Ya, kita langsung aja ke demografi. Oke, sebelum kita bahas yang di bawah, demografi ini apa sih? Demografi adalah data kependudukan sebenarnya. Data kependudukan dari customer Anda atau dari calon customer Anda. Ya, data kependudukan. Ada apa aja di sana? Ada gender, ya, umur, pekerjaan, dan penghasilan. Oke, saya pikir ini jelas. Kemudian yang kedua ada geografi. Ya, boleh di slide yang kedua. Next. Ya. Geografi adalah area peta lokasi, ya. Area peta lokasi, ya. Di sana ada wilayah, ada jumlah potensi, ada kontur wilayah, dan ada iklim. Kenapa? Karena ada produk-produk yang memerlukan data ini. Tapi ada juga produk-produk yang nggak sampai perlu yang namanya ini, iklim gitu. Ya. Saya pikir cukup jelas ya. Di sini ya. Next. Psikografi. Ya. Psikografi adalah tentang sosial ekonomi dari customer kita. Levelnya level apa. Kemudian tentang gaya hidupnya, tentang minatnya, dan tentang aktivitasnya. Oke. Ya. Sosial ekonomi ini level ekonomi. Level ekonomi maksudnya ada bidikan customer yang di bottom of pyramid. Bottom of pyramid adalah ekonomi kelas bawah, ekonomi kelas menengah, dan ekonomi kelas atas. Nah, kita akan membidik sosial ekonomi yang mana? Gaya hidup, ya. Kemudian yang ketiga minat dan aktivitas. Ini akan mudah kita perlihatkan dari contoh. Kita langsung masuk saja ke contoh. Ya. Kita di sini ya tidak memulai dengan produk, tapi juga boleh mulai dengan produk. Tapi saya sengaja di sini enggak memulai dengan produk, biar nanti kita diskusi gitu ya, kita diskusi ya. Yang pertama, demografi, gender, ya, perempuan, wanita, umur 24 sampai 36 tahun, ya, pekerjaan ibu rumah tangga, penghasilan 3 sampai 5 juta per bulan. Next. Demografi selesai. Geografi, wilayah, ya, kita ambil contoh wilayah ya. Banda Aceh dan Aceh Besar.
jumlah potensi 90.861 ini diambil dari mana? Diambil dari total jumlah keluarga ya di Banda Aceh dan Aceh Besar ya, itu ada sekitar segitu jumlah keluarga, ada sekitar itu ada 182.000 ya, dibagi 2 menjadi 90.000. Artinya apa? Usia wanita yang ibu rumah tangga yang tadi 24 sampai 36 tahun, setengah dari total masyarakat ya. Jadi ada 90 ribuan. Kontur wilayah di Banda Aceh ini datar ya, karena dia pesisir pantai, sedikit berbukit ya di bagian Aceh Besar. Di Banda Acehnya nyaris datar ya. Iklimnya tropis, cenderung panas ya. Oke. Psikografi ya. Sosial ekonomi menengah, karena ini sebenarnya masih bisa dibagi-bagi lagi sih ya. Sosial ekonomi masih bisa dibagi-bagi lagi. Nanti saya akan jelaskan. Menengah, gaya hidup kosong. Kenapa kosong? Karena ini kita kurang membutuhkan gaya hidup. Kita langsung masuk ke minat di sini. Ya, minatnya adalah pengasuhan anak, aktivitasnya adalah menyusui. Oke? Next. Nah, ini saya mau tanggapannya nih. Di chat aja. Kita baca chatnya ya. Di chat sekarang ya. Dengan data di atas ya. Produk apa yang cocok untuk ditawarkan? Coba di chat. 2 menit. Ya. Kita pantau chatnya, oke? Yuk, diketik. Oke, ada dari panelis. Oke, peralatan bayi, oke. Ada lagi? Makaroni. Wah, makaroni. Makaroni, Nur Hidayati, ya, baju daster, Arnita, kemudian healthy food, oke, kemudian ini produknya ya, kacang atom, oke, kopi, oke, jualan online pakaian, oke, dari Mega, oke, terus peralatan bayi, oke, Emi, cemilan, oke. Oke, 9 buat ibunya tadi ya, buat ibu tadi ya. Oke. It's okay. Terus, oke. Ya. Nah, jadi oke, masih ada donat. Wanita muslimah, jasa menjahit pakaian. Oke. Oke, Mutia. Oke. Suplemen Busui. Oke, Emi Rahmi. Oke. Lestari jamu kunyit asam Bu EN. Ya, ya. Oke, ya buat ibunya ya, buat ibu hamil, tapi saya nggak tahu itu aman nggak buat ibu hamil ya. Ibu sui tadi, ibu sui bukan bu hamil. Oke, jamu tradisional, oke. Catering, oke, nggak sempat masak, oke, ya, menyusui benar ya, sangat baby blues ya, dirempongin sama bayi jadi nggak sempat masak, oke. pengasuh bapaknya apaan sih? Oke. Bisa aja sih pengasuh bapak mungkin dikasih jadwal fitness gitu bapaknya gitu ya, biar banyak kegiatan gitu ya, dikasih jadwal apa gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, enggak melulu ketika jualan kita harus ya, ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Nggak melulu harus saya mau jual apa, nah gitu. Saya mau jual produk apa, nggak melulu harus gua nggak bisa ngapa-ngapain nih, gua nggak bisa masak, gua nggak bisa jahit, gua nggak bisa buat craft, ya. Reseller juga gua nggak punya link segala macam, nggak seperti itu. Jalan ceritanya ketika kita mau berbisnis, ya, Beda ceritanya kalau memang punya. Nah ini, saya mau cerita sedikit tentang motivasi umumnya yang kita temui dari UMKM adalah mereka sangat concern dengan namanya produk. Tapi sebenarnya ketika ini dibawa ke bisnis, produk itu mohon maaf nomor 2. Produk itu nomor 2 ketika kita bawa ke bisnis. Ya. Nomor 1 ya adalah potensial market. Itu nomor 1. Ya. Semakin clear siapa yang menjadi potensial market kita,
akan semakin berpotensi produk kita dibeli dan dibeli kembali, ya. Recurring namanya, ya. Retention. Oke. Seperti itu, teman-teman. By the way, ini ya. Kita lanjut aja dulu ya, biar full kali ya. Kita lanjut aja, nanti setengah-setengah lanjut jadi nggak seru juga. Kita lanjut aja, nanti teman-teman silakan kalau ada yang kurang jelas di notice, tapi nanti akan kita buka sesi Q&A ya. Oke. Next slide. Oke. Ya. Jadi kita masuk ke bab kedua sekarang, yaitu apa, ya? Apa yang menjadi susah dan senangnya semut Anda, ya? Atau apa susah dan senangnya, ya, pelanggan Anda? Nah, ini yang dimaksudkan dengan apa? Tadi kan program kita kan Sapadira, ya, nama program kita, ya. Saya itu siapa? Pelanggan potensial Anda, market potensial Anda. Yang kedua adalah apa yang menjadi kesusahan dan kesenangan dari pelanggan Anda. Kita akan membahas soal ini. Oke, next. Oke ya. Teman-teman kira-kira setuju nggak dengan apa namanya istilah ini? Pembeli adalah raja. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Karena begini ya, saya pernah ketemu sama teman-teman UMKM juga sih. Saya nggak setuju pembeli adalah raja. Saya setujunya pembeli adalah partner. Oke ya, kita coba klarifikasi. Pembeli adalah partner. Saya balik tanya, hubungan partner dengan sesama partner seperti apa sih? Saya senang, ya partner senang, gitu ya. Sekarang ketika kita berurusan dengan pembeli, ya, bisa nggak kita menganalogikan hubungan kita dengan pembeli itu adalah partner, timbal balik, saling memberikan, bisa nggak? Ada yang mau jawab? Jempolnya, angkat Ya? jempolnya. Oke. Ya. Jadi ini banyak yang miskonsepsi ya. Kita lanjut aja. Tanya jawabnya nanti aja. Saya lupa. Perasaan jadi kelas. Oke. Jadi begini. Pembeli itu raja, teman-teman. Pembeli itu raja. Karena apa? Raja itu bisa semau gue. Ketika produkmu tidak ada, saya pergi. Ketika produkmu tidak menyelesaikan masalah saya, selesai. Ketika produkmu tidak membuat saya senang, Anda selesai. Saya tinggal apa? Saya tinggal cari produk yang lebih baik atau mencari ke kompetitor Anda. Ya, itu di slide di bawahnya ya. Apa yang harus dilakukan untuk memahami sang raja? Oke, sebelum ke sana kita bicara ini dulu. Ya, itu selesai. Kita akan selesai ketika memang kita nggak peduli dengan apa yang menjadi senang dan sedihnya seorang raja. Ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya adalah apa yang harus dilakukan untuk memahami sang raja. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, raja harus mendapatkan apa yang diinginkan. Oke. Raja itu harus mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, sekarang saya berani guarantee lah. Kalau boleh taruhan, saya mau taruhan. Tapi taruhan nggak boleh ya. Haram. Ya. Raja harus mendapatkan apa yang diinginkan. Pertanyaannya adalah, saya guarantee tidak ada atau belum ada teman-teman yang benar-benar mengerti apa yang maunya Raja Semut. Ya, pembeli Anda. Pak, tahu nggak apa yang benar-benar diinginkan oleh pembeli Anda? Karena sejauh yang saya survei ada 2.600 data UMKM dan 125 juga dari sini UMKM-nya. Kagak ada yang bisa menjawab itu gitu. Ya, nggak ada yang benar-benar bisa spesifik. Nggak jadi concern gitu ya.
Sebenarnya yang mana ini sebenarnya menjadi cikal bakal penjualan dia established. Lanjut, ya diklik aja, oke cukup. Faktanya tidak semua bisnis seperti ini, banyak bisnis yang justru tidak tahu apa yang sebenarnya konsumen inginkan atau pelanggan inginkan. Efeknya, konsumen akan pergi ke kompetitor yang memperlakukannya selayaknya seorang raja. Udah pasti itu hukumnya. Ya, teman-teman lah ya, beli sesuatu lah di satu tempat ya. Ketika orientasi teman-teman harganya murah, kalau ada harga mahal ya, pasti teman-teman tinggalkan. Walau sebaik apapun pelayanannya, fasilitasnya, pasti akan ditinggalkan. Kalau teman-teman ingin membeli sesuatu yang menginginkan layanan terbaik ya, semurah apapun ditawarkan, teman-teman nggak akan beli karena teman-teman mau beli layanannya. Setuju ya? Sepakat ya? Oke, kita lanjut. Oke, ya. Oh, langsung kelihatan ya. Oke. Nah, jadi apa yang membuat kita bisa memahami seorang raja adalah customer journey atau perjalanan seorang customer. Ya, customer journey adalah perjalanan pelanggan saat berinteraksi dengan produk Anda, dimulai saat pertama mengetahui, mengenal, membeli dan membeli lagi. Nah, ini harus benar-benar punya petanya, teman-teman. Ya, by the way, sepakat ya, belum ditindaklanjuti ya. Oke, sorry ya, gangguan teknis sedikit. Oke, ya. Mengetahui, mengenal, membeli dan membeli lagi, ya. Perjalanan pelanggan saat berinteraksi dengan produk Anda dimulai saat pertama mengetahui, mengenal, membeli dan membeli lagi. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ya. Customer journey ini harus dipetakan ya, dipetakan. Customer journey ini apa? Ya, bentuk visual dari customer journey untuk memetakan langkah-langkah pelanggan Anda berinteraksi dengan produk Anda. Bagaimana pelanggan tersebut berinteraksi dengan produk Anda. Oke. Slide berikutnya. Kegunaannya adalah terus ya, oke. Kita singkat customer journey ya, customer journey map ini salah ini, bukan CMG, CGM. Oke, nggak apa-apa ya. CGM adalah investasi yang menjadikan bisnis tetap mendapatkan pembeli baru dan mempertahankannya di saat kompetitor lain mulai kehilangan pembeli. Oke, ini kegunaan dari CGM ya. Oke, kita langsung aja ke langkahnya. Terus langsung aja. Oke ya. Langkah membuat customer journey map. Ini CMG, CGM ya, CGM. Kebalik ya. 1, pilih profil. Nah, tadi di atas kan kita udah buat profil ya. Kita udah belajar tentang profil ya. Ada demografi, ada psikografi, ada geografi. Itu profil ya. Kemudian yang kedua, ini perlu dua hal ya. Perlu disurvei dan ataupun kalau tidak disurvei perlu diasumsikan oleh diri sendiri. Maksudnya diasumsikan oleh diri sendiri adalah membuat seolah-olah role play seolah-olah Anda adalah seorang customer. Ya. Apa yang ada di pikiran, emosi dan tindakan pembeli? Ya. Apa pikiran, emosi dan tindakan pembeli? Ya. Tentukan touch point. Yang ketiga, tentukan touch point dari customer Anda. Touch point ini adalah saatnya customer Anda mulai bersentuhan dengan produk Anda. Ya, apakah itu dari iklan, apakah itu dari toko, apakah itu dari website, apakah itu dari IG, apakah dari Facebook, apakah dari browsing WhatsApp, broadcast WhatsApp, ya. Yang keempat, lakukan perbaikan. Yang kelima adalah langkah perbaikan. Yang kelima adalah langkah perbaikan. Ya. Lebih jelasnya kita akan lihat di contoh ya, di bawah contoh ya. Enggak, di atas dulu tadi. Oke.
Oke. Tadi kayaknya kecepatan ya slide-nya ya. Oke. Ya apa-apa, di bawah aja langsung contoh. Nama produk adalah susu kurma. Ya. Kenapa saya ambil ini? Karena saya lihat dari map petanya teman-teman semua, mayoritas, tidak semua, tapi sebagian besar adalah pelaku UMKM, spesifiknya adalah kuliner. Ya. Ada makanan dan ada minuman. Ya, saya kasih contoh aja biar relate ya, biar langsung kelihatan maksudnya apa. Nama produk susu kurma, brand Sehatku, ya. Jenis produk minuman. Profil artinya profil dari customernya adalah ibu rumah tangga, ya. Jenis profilnya adalah ibu menyusui. Next, lanjut. Ya, ini contoh customer journey map-nya, ya. Kita lihat yang kolom pertama dulu, kolom customer journey map. Yang pertama, pikiran dan emosi, ya. Kebutuhan, need di langkah 1, ya. Menginginkan sukma ini susu kurma ya, untuk booster ASI. Nah, di sini ya, datanya adalah seorang ibu menyusui ini sudah mengerti bahwa susu kurma ini bisa untuk booster ASI, ya. Langkah yang kedua, unaware, artinya belum sadar, belum tahu gitu ya. Artinya belum tahu tentang produk kita gitu ya. Langkah kedua, ya, pikiran dan emosinya mencari opsi susu kurma. Siapa sih yang akan jual? Gitu ya. Langkah yang ketiga, mempertimbangkan opsi. Ya, dia udah mulai ketemu penjual 1, penjual 2, penjual 3. Nama produknya Sehatku, Sehatki, Sehattu, Sehatni, Sehat apapun namanya. Ya, sudah mulai ketemu. Langkah keempat, ya, masih ragu. Ya, betul ya. Ketika dapat opsi kan bingung gitu. Ketika kita ditawarkan sesuatu gitu ya, handphone deh, atau ya susu kurma lah, ya. Merek A, B, C, D, kayaknya ini dari kurma semua, ya. Apa yang membuat dia yakin untuk membeli? Dan langkah kelima baru mulai yakin membeli. Oke? 2, tindakan, ya. Mencari informasi penjual susu kurma tadi yang di atas. Kemudian ini sudah mulai spesifik. Ya, tindakannya cari di Instagram, cari di GoFood, cari di Facebook, cari di WhatsApp, nanya-nanya teman, ya, banyak ini source untuk mencari. Step yang ketiga, ya, menjelajah dan membandingkan. Dia mulai explore, ya, mulai explore. Yang keempat, ya, melihat review dan rekomendasi, ya, melihat review dan rekomendasi. Dan yang kelima, melakukan transaksi di IG. Nah, berarti transaksi diperoleh di sini adalah di IG. Oke? Poin yang ketiga, touch point. Nah, touch point langsungnya di masalah ini, di case ini adalah, di case susu kurma Sehatku ini adalah belum ada touch point. Nah, ya, langsung masuk ke unaware, yaitu ketika dia belum sadar, dia direkomendasikan oleh temannya. Direkomendasikan oleh temannya yang juga sedang menyusui. Oke? Masuk ke langkah ketiga, ya. Setelah mendapatkan rekomendasi, dia mulai membandingkan. Oh, begitu ya, dapat nama Sehatku gitu, susu kurma Sehatku. Oh, enak nggak ya? Bagus nggak ya? Sehat nggak ya? Lu gimana waktu udah coba? Enak nggak susunya? Lancar nggak ASI lu? Anak lu lahap nggak? Enak nggak? Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar seperti itu. Oke? Ketika dia sudah mulai aware, mulai sadar langkah ketiga, dia masuk ke langkah keempat, ya, mengunjungi Instagramnya. Ya, setelah mengunjungi Instagram, terjadilah transaksi di sana. Ya, artinya, ya, IG itu artinya apa? Dia melakukan pembelian di sana. Oke, kita masuk yang keempat. Nah, ya, yang di poin cara melakukan tadi, poin yang keempat, apa yang perlu diperbaiki? Oke. Touch point belum ada di langkah 1. Meningkatkan brand awareness dan beriklan, itu yang akan dilakukan. Ya, karena customer journey ini akan menceritakan sesuatu tentang customer dan tentang produk Anda, khususnya tentang apa yang Anda miss, yang harus Anda perbaiki dari sana. Ya. Langkah kedua, membuat program referral. Kenapa? Karena dapat informasi, ya, mendapatkan informasi bahwa pembeli tersebut mendapatkan informasinya dari rekomendasi. Bukan dari mana-mana, tapi direkomendasikan dari teman. Jadi dibuat program referral. Referral itu misalnya, ya, si referral ketika bisa mereferensikan
5 susu kurma gratis 1 ya ketika dia membeli di next time-nya gitu ya. Oke, kemudian langkah yang ketiga, membuat materi edukasi. Kenapa? Ketika menjelajah ya, ketika membandingkan ada pengetahuan-pengetahuan yang miss, yang belum diketahui oleh seorang ibu menyusui. Contoh ya, susu kurma itu tidak bisa dibuat dengan kurma yang direndam. Ya, kurma yang direndam itu namanya jadi nabis ya. Nabis tidak bisa dicampur dengan susu kurma karena itu akan membuat masalah pada pencernaan. Nah, itu harus diedukasi. Jadi, ibu-ibu yang sedang menyusui jangan beli susu kurma yang kurmanya itu direndam. Kan biasa penjual merendam kurmanya biar apa? Biar lebih terasa gitu ya. Kurmanya dikit tapi lebih terasa kurmanya gitu dengan cara direndam. Tapi dengan kurma yang dicampur langsung dengan susu. Ya, jadi senyawanya masih baik dengan seperti itu banyak literasi medisnya. Oke, buat konten edukasi. Ya, kemudian optimasi IG dan testimoni. Ya, kenapa? Karena pelanggannya mengunjungi Instagram, berarti Instagram tersebut harus dioptimasi dan perbanyak testimonial. Oke, yang terakhir adalah memudahkan transaksi. Ya. Karena pada saat case ini dan beberapa case yang lain ya, yang terjadi adalah pelanggannya harus ambil sendiri atau dititip Gojek, ada tambahan biaya lagi, itu jadi nggak mudah transaksinya. Ketika transaksi menjadi tidak mudah, customer menjadi mundur. Nah, jadi di sini menjadi yang perlu diperbaiki adalah memudahkan transaksi. Oke, yang kelima, bagaimana cara menerapkan perbaikan ini? Yang pertama, melakukan Instagram Ads dan endorse. Ya, endorse nggak mesti bayar ya. Sekarang banyak banget endorse, tinggal kirim aja makanannya atau bajunya atau minumannya. Ya, apalagi yang followernya masih baru gitu ya, masih sedikit maksudnya. Oke, yang langkah kedua, membuat program referral. Itu sama, ya, case-nya. Ya, dikasih komisi seperti tadi juga boleh, dikasih free boleh, atau free-nya nggak mesti susu kurma juga, tapi misalkan produk-produk yang lain yang dimiliki oleh Sehatku tadi, ya. Kemudian aware, membuat highlight khusus ya untuk edukasi di Instagram. Ini langkah kerjanya. Yang keempat adalah konsisten posting di feed 2 kali per hari dan story 3 kali per hari. Dan yang terakhir ya, untuk memudahkan penjualan adalah survei alternatif pembayaran dan pengiriman. Oke. Ini contoh dari customer dengan profil ibu menyusui. Next. Berikut adalah contoh profil dari customer ya, dengan profil yang berbeda tapi dengan produk yang sama. Nama produk susu kurma, brandnya Sehatku, jenis produk minuman, profil pengunjung minimarket, jenis profilnya siapa yang disasar? Driver. Ya, driver. Supir ya. Next. Sama seperti tadi ya. Pikiran dan emosi dari customer yang pertama adalah menginginkan susu kurma. Kenapa dia menginginkan? Karena suka rasanya ya. Berarti ini kalau dari segi rasa sudah menang ya, artinya ngangenin. Sebuah produk kuliner ketika rasanya ngangenin itu udah menang 1 poin. Jadi pembuat bisnis kuliner ya, produksi bisnis kuliner, makanannya harus kangenin. Oke. Kedua, mencari opsi penjual sama ya, dia kepengen susu kurma siapa aja yang jual, itu dia driver ya, artinya dia mensortir titik-titik lokasi yang dia pahami di situ akan ada susu kurma. Jadi ini bukan view-nya seorang ibu menyusui yang browsing lewat internet. Jadi ini lebih kepada offline activity. Oke? Mempelajari opsi, jadi dia memperhitungkan, oh ini di sini ada warung A, di next step ada warung B, di perempatan ke depan ada warung C yang akan menjual. Langkah keempat ya, ragu mau pilih yang mana. Di angka yang kelima adalah mulai membeli, yakin membeli. Oke, yang kedua tindakan berkunjung ke minimarket tujuan, melihat showcase ya. Kalau minuman-minuman ini kan di dalam kulkas ya. Melihat showcase, kemudian yang ketiga ya, aware, melihat dan membandingkan. Artinya mungkin di sana ada beberapa susu kurma, dia mulai melihat dan membandingkan. Oke. Kemudian mulai memilih dan mulai melakukan transaksi. Oke, touch point yang ketiga.
di sini melihat di showcase, ya. Touch point-nya ada, kenapa? Karena produknya tersedia, di kulkasnya tersedia. Kemudian yang kedua adalah masalahnya ada di sini di melihat dan di membandingkan. Artinya apa? Customer masih memilih produk yang lain. Poinnya 50-50. Artinya apa? Ketika ada susu kurma yang lain masih akan dipilih oleh customer tersebut. Oke. Poin yang keempat adalah memilih. Yang kelima, langkah kelima adalah memasukkan transaksi. Yang perlu diperbaiki yang pertama ada ketersediaan di showcase dan minimarket. Ini harus benar-benar dipastikan availability-nya, keterlihatannya produk tersebut di dalam kulkas minimarket tujuan. Ya, ukuran yang belum sesuai kan melihat. Jadi aktivitas dari driver tersebut adalah membandingkan ukuran. Driver dia berorientasi banyak ternyata, ya. Kalau susunya banyak, minumannya banyak, itu yang dipilih. Rasa oke sih, rasa susu kurma gitu. Yang penting banyak aja gitu. Kenapa? Ngenyengin, enak gitu ya. Yang ketiga membandingkan informasi pada stiker dan desain botol. Ya, dia melihat. Mulai membaca-baca, ini tulisannya apa sih? Terlihat profesional nggak? Ini usahanya gimana sih? Itu akan tercermin dari stiker yang dicetak gitu ya. Kemudian informasi pada stiker dan desain botol, ya, rencana perbaikannya, karena itu akan menjadi bahan pembanding. Kemudian memutuskan untuk terlihat, ya, memudahkan untuk terlihat. Jadi di sini ada aktivitas antara penjual susu kurma ke pemilik minimarket agar produknya dapat terlihat, ya. Ada pembicaraan di sini seharusnya. Oke, yang kelima adalah bagaimana menerapkan perbaikan tadi. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan di showcase, artinya produksinya ya ditingkatkan. Misalkan dalam 2 hari produknya sudah habis, berarti dia make sure 2 hari supply-nya harus masuk. Yang kedua adalah membuat ukuran baru. Ya, itu tadi ya, case-nya adalah melihat ukuran yang berbeda, orientasinya ada ukuran yang lebih besar. Berarti susu kurmanya harus dibuat dalam botol yang lebih besar. Yang ketiga, membuat stiker yang dengan desain yang baru, ya. Agar lebih eye-catch misalnya ya, atau agar lebih simple untuk pemahaman seorang driver. Kemudian membuat stiker ya, desain baru ya, dengan desain yang baru. Yang ketiga adalah negosiasi chiller space. Negosiasi chiller space ini negosiasi space kulkas dengan pemilik minimarket. Ya, ini contoh dari customer journey map. Oke teman-teman, ini saya sudah bicara lebih kurang, wow, sudah lama juga nih, setengah jam ya? Lebih. Saatnya pertanyaan. Silakan. Yang mau bertanya silahkan acungkan tangan dan aktifkan speakernya. Dari yang mulai nanya. Lestari ya, Lestari. Angkat tangan. Ya silakan Kak. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Gini Coach, tadi Coach bilang customer itu adalah raja ya kan? Tapi apakah mungkin kita biar supaya raja itu harus puas? Raja itu harus kita harus bisa memuaskan raja gitu kan. Tapi apakah mungkin kita bisa memenuhi semua keinginan dari raja itu, misalkan customer ini sama customer itu kan lain pengennya, ini pengen rasa ini, rasa itu, seperti itu gambarannya. Jadi apakah mungkin kita bisa mengikuti kemauan semua customer seperti itu? Kayak gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lestari ya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Mic-nya di silent lagi ya. Oke. Apakah mungkin kita mengikuti semua maunya customer? Nggak mungkin jawabannya. Nggak mungkin. Jawabannya nggak mungkin ya, karena kalau jadi suami gitu ya, customer itu maunya lebih dari mau istri gitu. Oke. Nah, artinya begini. Ketika kita membuat customer journey ya, kita paretokan dulu customer kita
ya. Kita paretokan dulu customer kita. Artinya misalkan begini, ini oke, saya mungkin nanti kita akan komunikasi lebih jauh ya produknya Ibu Lestari ya. Atau by the way boleh dicat aja Bu Lestari, produknya apa Bu Lestari, biar kita kasih contohnya aja. Nama produknya apa, dicat aja. Nama produknya adalah belum. Kak Lestari bisa. Oke, nggak apa-apa. Baik, kunyit asam ya, dari ya minuman kunyit asam. Nah, dari customer Ibu Lestari ya, berapa persentase paling banyak si pembeli kunyit asam? Kita kasih contoh. Yang pertama adalah ibu-ibu baru melahirkan misalnya. Umur ibu baru melahirkan itu antara 24 sampai 35 misalnya ya. Itu range. Itu adalah 70% pembeli dari kunyit asam. Kemudian ada 20% ya di atas 40 tahun ya. 40% di atas 40 tahun, 20% di atas 40 tahun, dan 10% others. Others di sini mungkin ada laki mungkin ya, cowok, bapak-bapak yang kepengen ya. Nah, membuat customer journey map ya, itu kita pilahkan paretonya dulu, karena kalau banyak, PR-nya banyak nanti. Berarti yang diambil adalah, ini contoh aja ya, yang diambil adalah yang 70% pelanggannya, yaitu ibu-ibu umur 25 dan 35. Nah, itulah yang dari produknya itu sendiri, kita harus membuat journey-nya juga. Tapi itu kita skip dulu, nanti terlalu banyak ya. Kita buat simulasi ketika dijejelin terlalu banyak, ini apa namanya? Overload ya, overload. Nah, di sini ya, artinya apa? Customer tersebut ketika pikiran dan emosinya pada saat melakukan tindakan membeli kunyit asam itu, apa yang pertama kali yang ada di pikirannya? Sama seperti itu tadi ya. Misalnya saya nggak tahu ya realnya seperti apa. Misalnya dia lancar lancar buang air besar misalnya ya. Nah, jadi ada perasaan dan pikiran tersebut ketika minum kunyit asam, dia lancar buang air besar ya. Nah, di sana dia ketika ada masalah di sana, dia akan mencari informasi tentang penjual kunyit asam karena dia bisa dilancarkan dengan buang air besar. Ya, kemudian dia akan mencari opsi, betul kan? Penjualnya siapa aja sih? Ya, seperti itu. Dan masuk ke pola customer journey map tadi. Ya, kembali kepada tindakannya apa, touch point-nya apa, ya, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana agar bisa mensupply mereka. Tadi di judul di awal kita sudah sampaikan ya. Apa yang membuat raja tersebut senang dan apa yang membuat raja tersebut nggak senang gitu. Kita harus masukkan analogi itu ke sana gitu. Seperti seorang protokoler ya, Presiden Joko Widodo punya protokoler. Itu pasti tahu banget tuh, pagi Presiden ngapain, siang ngapain, ya, menjelang siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, tengah malam ngapain, subuh ngapain. Ya, even ada Presiden Jokowi itu tuh kasih lihat minum jamu pagi-pagi, nggak tahu apa memang setiap hari seperti itu atau enggak. Itu atau nggak usah protokoler deh. Si asisten rumah tangga Presiden Jokowi pasti udah mempersiapkan, betul nggak? Ya, udah mempersiapkan wedang jahenya di pagi hari. Mungkin asisten tentang busana udah mempersiapkan baju hitam putihnya Jokowi, sepatunya Pak Jokowi, atau mungkin besok lusa pakai batik, besok lusanya pakai jas. Itu udah disusun, diatur. Jadi si raja tinggal ambil. Analogi itu yang kita masukkan ke dalam customer journey. Ketika dia mulai berinteraksi dengan produk, ya, apalagi kalau produk-produk makanan ya, produk-produk makanan, ketika masuk ke mulutnya gitu ya, itu akan terasa apa pertama sekali di mulutnya gitu. Ya, sama seperti kita minum kopi gitu. Ini banyak pecinta kopi gitu ya. Kopi gayo. Apa yang pertama kali muncul di kopi gayo? Asam misalnya gitu ya. Kopi Papua, apa yang pertama kali muncul di kopi Papua? Gurihnya misalnya. Nah, itu sampai ke sana diperhatikan gitu. Ya, ketika dia sangat kecut,
dia rilis, dia nggak mau beli lagi. Misalkan, ini contoh aja, nama kopinya Aisyah. Kopi Aisyah ini terlalu kecut arabikanya, dia akan rilis, ya, nggak seperti yang dia inginkan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain kali ya, biar ini nanti kepanjangan saya ngomongnya. Begitu Bu Lestari, ya, kita panjang kok waktunya, ada 14 hari. Insya Allah kita bisa komunikasi lebih jauh soal ini. Ada lagi yang lain? Khususnya terkait siapa, ya, siapa adalah profiling customer, dan terkait apa adalah customer journey, perjalanan customer. Ada? Kak Mega ya. Silakan Kak. Coach, aku mau nanya deh. Masih mengenai customer adalah raja. Kebetulan usaha aku ada 2, satu di bidang dagang, satu di bidang jasa. Tapi yang ini sekedar share pengalaman aku ya kan. Pada saat aku usaha di bidang dagang, karena ada customer aku, jadi karena memang usaha kita sebutlah perdagangan gitu. Pada saat kita terjadinya transaksi, ada customer aku yang kita udah merasa dia tuh raja, pembeli adalah raja gitu. Pada saat terjadinya transaksi, ada yang tidak berkenan di dia. Kayak misalnya kita kan suka ada kesalahan ya, maksudnya pada saat pembuatan bon, misalnya harga barang kita 58, kita pada saat itu bikin diskon gitu. Terus kita lupa kalau dia beli 2 paket, harusnya diskonnya misalnya dari 60, diskon 2.000 misalnya 4.000 gitu ya. Tapi kita sebutnya 58. Pertamanya kita komunikasi memang di WhatsApp itu kan baik gitu ya. Terus ada lagi pihak kedua dari kita atau sukon yang biasa ngasih kita, jadi customer kita bisa beli dari bisa ke kita itu dari sukon gitu. Pertama ketemu kita itu enjoy aja, biasa aja. Terus yang dia laporin ke sukon kita adalah saat kita salah bertransaksi, pada saat kita ngitung, dia di kita enak. Begitu dia laporkan ke sukonnya itu seolah-olah kita yang mainin harga coach gitu. Jadi aku kurang setuju pada saat coach bilang tadi customer adalah raja. Tapi banyak yang aku temuin di luar sana yang kita kerja ketemu langsung dengan customer kita, kadang produk kita Putus kok. Halo? Kak Mega. Suara kok terus? hitungan kita salah ngasih info, harusnya bisa diselesaikan kita berdua, tapi dia malah laporin ke sukon gitu. Alhasil ya sama-sama nggak ada penyelesaian lah, debat gitu sih. Terus akhirnya dia mesen lagi ke sukon, kita lihat nama yang sama, alamat yang sama, tapi kita yang memutuskan untuk udah nggak usah dikirim karena menurut kita wah ini yang kemarin lagi gitu. Jadi kadang kita udah terbaik ngasih yang mereka mau, tapi kadang ada juga yang ngerjain kita pada saat kita mau kirim, ada aja alasannya gak jadi barangnya lah, atau apalah, atau pindah posisi lah, atau itu yang kadang-kadang ngerugiin delivery man kita atau penjualan kita kan, ngerugiin waktu sama barang yang kita akan kirim jadi cancel gitu. Terus ada lagi pertanyaannya banyak. Oke, yang tadi yang tadi kurang setuju sama yang raja ya, customer iya, raja ya. Adalah raja. Berarti ini pernyataan ya, bukan pertanyaannya. Iya. Oke. Pertanyaannya yaitu gimana sih kalau pertanyaannya mesti gimana lagi kita kalau ngadepin customer itu kadang bukan masalah seolah-olah kita yang minta gitu. Itu usaha saya di bidang perdagangan sih.
Oke. Boleh tahu Ibu Mega perdagangannya apa, Bu? Distributor es krim. Distributor. Oh, distributor ya. Distributor, baik. Oke. Terus ada lagi yang mau aku tanyain. Tadi boleh lanjut gak aku? Boleh. Ya. Tadi antriannya banyak kan? Gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa ya. Tadi aja. Salah satu contoh adalah susu kurma, ya kan? Kebetulan produknya mungkin dicontohkan adalah susu kurma di sini, gitu kan? Tapi aku mau nanyain, susu kurma itu kan pastinya tidak semua pihak kayak kita tadi ngelihat untuk sebelum membuka usaha kita lihat pasarannya kemana, terus kita keluarin produknya untuk apa, untuk kemana aja gitu kan, siapa aja gitu kan. Nah kalau susu kurma di sini kan pastinya ibu yang menyusui, terus yang terutama mungkin ibu-ibu yang menyusui gitu kan, pasarannya masih pasaran ruang lingkup ibu-ibu menyusui gitu. Nah terus kalau misalnya kita aku pernah salah satu produk aku juga jual susu kurma, itu kendalanya adalah terus terang mitra aku udah 130 untuk wilayah Pulau Gadung. Pada saat aku suplai susu kurma gitu, kebetulan aku yang mau katanya susu kurma itu bisa beku apa enggak ya? Karena waktu aku penjualan itu aku dalam keadaan beku. Kadang ada mitra yang masukin ke chillernya, jadi bekunya itu kadang udah suka hilang gitu kan. Jadi ada yang masukin ke chiller, ada yang masukin freezer gitu kan. Tapi pada saat aku masarin untuk susu kurma dengan mitra misalnya 130, paling yang mau itu cuman 20 atau 15 mitra coach untuk susu kurma. Alasannya karena memang susu kurma itu harganya juga waktu itu aku jual 10.000, harganya masih bilang tingkatan tinggi di sini untuk harga susu kurma tersebut. Terus yang kedua itu peminatnya ya paling ya kayak ibu-ibu yang menyusui gitu kan. Itu efektif gak efisien pada saat aku memberikan ke mitra-mitra aku yang banyaknya warung. Haruskah aku masarinnya kayak coach tadi bilang itu di Instagram atau Facebook atau homemade atau karena ini homemade jadi mulut ke mulut ya, atau ke orang, ketemu orang satu, ketemu orang lagi gitu. Tapi yang aku mau bisa nggak sih kita gimana caranya sampai si warung aku itu bisa tiap hari gitu, pokoknya adalah pembelian untuk susu kurma tersebut gitu. Karena sekali 2 kali kirim besokannya masih ada gitu. Memang kita cek juga masih ada gitu peminatnya, yaitu karena ruang lingkupnya masih kecil. Terus ada lagi expired untuk susu kurma tersebut, pastikan coach sudah ada expirednya ya. Karena aku dulu pemula itu kan nggak ngerti expirednya, paling nggak kita lihat seminggu atau enggak 1 hari atau 1 malam di luar itu dia udah lain rasanya, atau enggak dia udah terpisah antara susu sama kayak fermentasi gitu, agak-agak bau asam. Itu pernah aku sampai aku taruh suhu luar gitu kan. Terus nah tadi coach juga bilang pemasarannya sampai ke supermarket. Nah untuk susu kurma tersebut, kalau supermarket kan kita masuk ke supermarket itu nggak gampang gitu coach. Itu bagaimana caranya tuh? Sebelumnya kan pastinya susu kurma tersebut udah ada labelnya sendiri, kedua expirednya udah ada, terus terdaftar juga halalnya gitu kan. Terus BPOM-nya gitu. Itu bagaimana cara mengurus itu semua coach gitu? Oke. Udah 3 berarti ya? Iya, terus bagaimana? Ya itu mempertahankan lah untuk penjualannya tersebut, salah satunya kan tadi itu. Oke, nanti kita yang lain kalau ada nggak apa-apa. Ibu Mega tadi ya namanya? Iya, betul. Ya, nggak apa-apa. Kita langsung jawab aja ya. Oke, yang pertama aktivitas dagang ya, dagang distributor es krim, ya. Aktivitas dagang distributor es krim. Nah, ini sedikit ada perbedaan ketika kita bicara tentang distributor dan end user. Distributor ini mirip nih dengan karakter tadi partner ya. Partner itu adalah orang yang sama-sama saling menguntungkan, yang punya agreement antara satu dan lain pihak gitu ya, distributor. Nah di sini case-nya adalah kalau saya pikir lebih kepada oknum. Jadi ada oknum
Mungkin resellernya ya Bu Mega ya. Mic-nya nggak aktif ya? Coba mic-nya di ini dulu, dibuka dulu Bu Mega. Mic-nya aktif. Mega mic-nya diaktifin. Oke, Bu Mega, silakan. Halo, udah? Iya. Nah, jadi kita ada mitra itu udah terbentuk dari kita, terus ada juga kita penjualan di luar dari mitra ya, itu customer biasa lah untuk rumahan. Kebanyakan sih yang bermasalah itu bukan si mitranya, malah customer yang lain di luar dari mitra. Ya. Personal lah. Ya. Jadi memang ini jelas ya, kelihatan oknum yang melakukan. Mungkin mitranya sudah ada MOU yang clear, yang fix, dan mungkin dia juga nggak bakalan mungkin menjatuhkan main distributornya gitu ya. Secara dia ini es krim bahan baku atau udah jadi dalam produk, udah ada jadi merek. Udah ada merek berarti ya? Udah ada merek. Oke ya. Ini kalau saya lihat case yang pertama Bu Mega lebih kepada oknumnya yang ngata-ngatain tanda kutip gitu ya, yang ngata-ngatain. Ya, melaporkan lah. Gitu. Iya, mulut netizen memang nggak bisa diredam gitu ya. Kalau case seperti itu sebenarnya lebih kepada agreement aja Bu Mega. Jadi cara mengatur manusia itu dengan sistem. Ada sistem, ada hak, kewajiban, etis, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika dilanggar, ketahuan, proven, terbukti ya di penalti aja sih. Kan apalagi mungkin banyak ya ibu-ibu yang jual es krim bukan reseller langsung gitu ya, artinya yang juga jual rumahan gitu ya. Harus ada seperti itunya, kalau enggak yang begini akan seperti ombak di laut, akan terus ada. Muncul satu, ada lagi di belakang, muncul satu, akan ada lagi di belakang. Di itunya, compliance-nya itu sih, di itu case-nya. Yang kedua adalah susu kurma ya. Nah, susu kurma menarik nih ya, karena saya juga jualan susu kurma gitu. Oke. Susu kurma ini tadi kita ada lihat kalau di segmentasi itu ada demografi, ada geografi, dan ada psikografi. Susu kurma ini akan terkait sekali dengan geografi. Even kita udah tanyakan juga ke dinas perindustrian ya, itu belum bisa ada susu yang beku gitu, kecuali dijadiin saset, jadiin bubuk. Itu akan memang bertahan di bawah 1 minggu di chiller. Kalau yang kita udah pernah uji coba di freezer itu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Ya, jadi dia sangat terkait dengan geografis. Bisnis geografis ya, identiknya adalah wajib langsung supply dan langsung take out ya, langsung ditarik kembali gitu. Apalagi yang daya tahannya nggak banyak. Nah, jadi yang perlu diatur adalah productivity supply ya. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan segmentasi nanti Ibu. Ya, di sebuah area mungkin Ibu udah segmentasikan juga, ya kan? Ini khususnya untuk kita nitip jual. Oke, untuk nitip jual tadi saya langsung loncat aja sebentar tentang legalitas. Betul, kita perlu ada PIRT, BPOM, MUI segala macam. Cuma ini case by case geografi lagi. Mungkin di Jakarta Bu Mega ya. Di Jakarta strict minimarketnya strict. Di sini masih bisa di lobby. Masih bisa dinegosiasikan. Masih bisa dinegosiasikan. Nah, jadi strategi saya adalah meletakkan susu kurma di minimarket yang akan dilalui oleh transportasi umum jalan lintas provinsi. Jadi kan sering tuh kalau ke daerah-daerah ada warung yang memang disinggahi sama sopir-sopir. Sopir truk mungkin di Pantura atau di mana gitu ya. Pasti tuh ada tuh langganan mereka ke warung. Nah, rest area mungkin ya. Ini lebih ke warung sih, karena kan di sini belum ada tol ya. Jakarta kan pakai tol, di sana kan pakai tol, Pantura pakai tol. Nah, ini lebih ke di sini belum ada tol Bu Mega. Ya. Lupa. Ya. Jadi di minimarket di sana diletakkan, dan itu karakter ngambilnya sekali ngambil 2, dan sekali minum bahkan bisa langsung 2. Ambil jeglek.
jer, jer. Dan itu yang bayar adalah si minimarket, bukan si sopir. Sopir kan udah nurunin penumpangnya tuh di situ tuh. Penumpang kan beli. Ya, jadi semacam referral lah supirnya. Nah, jadi si supirnya bebas ngambil. Saya senang di situ, supirnya bebas ngambil. Ada 2 titik jalur selatan sama titik jalur utara yang saya letakkan di sana. Produknya sangat terkait geografis kalau susu kurma. Jadi secara produksi itu memang harus sangat terukur dengan berapa potensi akan terjual dalam satu kurun waktu tertentu. Itu kalaupun mau di stok ya pakai pakai freezer modal lagi beli freezer banyak. Kebetulan aku udah ada 3 freezer sih Coach. Waktu itu pernah sampai nyetok itu 1 bulan 2 bulan itu susu kurma masih bertahan dalam keadaan beku. Oh 2 bulan ya? 2 bulan masih bisa bertahan. Sama sih mungkin kalau apapun yang dibekukan bisa 2 bulanan atau setahun gitu, tapi kan nggak mungkin kita nyetok sampai ini kan. Jadi karakter susu kurma atau minuman susu lain ini mirip dengan karakter catering malah lebih singkat lagi time limitnya, masa waktunya itu lebih singkat lagi. Betul-betul dapat marketnya, kalau enggak itu bisa tekor itu. Iya. Betul-betul marketnya tersegmen dan terpetakan dengan baik. Punya peta, makanya nanti di geografi ya, di geografi benar-benar dapat berapa jumlah di sana strict ya, minimarketnya nggak mau ya, nggak ada BPOM segala macam nggak mau ya. Iya, nggak bisa. Okay. Jadi aku juga sama kayak Coach masukin ke warung-warung, cuman di warung ini harga pasarannya itu udah terlalu tinggi untuk susu kurma sih. Makanya aku sempat nanyain kalau misalnya masuk ke market itu gimana cara, sempat penasaran tadi. Makanya aku tanya. Sip, karena market itu harus ada BPOM-nya dan halalnya sampai Depkesnya gitu. Ya. Karena beda geografis, beda karakter, beda aturan. Oke, mungkin Bu Mega kita lanjut di grup atau nanti kita bisa lanjutkan di chat ya. Kita kasih ke teman-teman yang lain dulu ya. Gak apa-apa ya? Oke, ya. Sip, ya. Oke. Ini sampai 20 menit terakhir pertanyaan sampai. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Waktu kita tinggal 19 menit lagi ya. Kita sampai 15.30. Ada? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada, kita lanjut ke materi aja kali ya. Berarti ada chat loh, coba lihat di Q&A. Gak ada. Gak ada ya? Oke. Kita lanjut ke materi aja ya. Kita lanjut ke materi. Ya, kasih lihat susu kurmanya. Yang paling di atas. Lagi atas. Oke, cukup. Nah, mungkin di sini bisa jadi maksud dari maksud dari profil pelanggan dan maksud dari customer journey adalah agar produknya sesuai dengan sasaran market paling empuk ya, yang udah kita miliki. By the way, saya dari mana dapat datanya? Ini dari survei. Ya, survei kita tanyakan langsung kepada customernya, kita tanyakan langsung kepada minimarketnya, kita tanyakan langsung kepada partner-partner yang ikut menjual produk kita. Nah, jadi di sini apanya ya? Bisa kelihatan di sini ada 2 bentuk botol. Satu ini untuk driver agak besar 330 ml, satu lagi adalah untuk ibu menyusui lebih kecil ya, karena dia mau merepetisi minum. Itu yang kita peroleh. Sementara driver sukanya banyak. 1 tapi banyak. Beli 2 kita dikomplain sama pemilik minimarket. Jangan ini dong, jangan yang kecil dong, buat yang besar dong. Gua tekor.
ngasih 2 gitu. Nah, jadi kita mengakomodir customer kita, yaitu si minimarket inginnya 1 aja si driver ambil dan si driver tetap enjoy. Jadi kualitasnya banyak, kuantitinya banyak gitu. Dan ibu menyusui standar ya 250 ml. Maksudnya adalah terbentuk wajah dari produknya karena kita mengetahui dengan jelas ya profil pelanggan kita dan customer journey-nya kita. Itu jadi kita memberikan produk yang sesuai keinginan. Ini by the way ada yang jaraknya 25 kilo ya dari kaki Gunung Selawah. Itu berapa kilo tuh? Dari sini ke sana lebih kali ya. Itu langganannya sampai ke sana gitu. Ya bela-belain untuk beli gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada hal yang dia sukai. Ya, di sini case-nya adalah rasa dan dia ketepatan menyusui. Jadi untuk customer susu kurma, kita harus melakukan spesifik niche. Spesifik niche adalah ibu menyusui. Orang mungkin mau minum sekali 2 kali, tapi belum tentu untuk selanjutnya. Nah, ini juga bisa ke produk-produk yang lain ya. Cake-nya cake jenis apa yang dibuat gitu. Ya. Cake jenis untuk anak-anak, cake untuk millennials ya. Harus spesifik. Kalau tidak spesifik, seperti kata ini, saya lupa lagi namanya. Ada satu kata ya, jangan sirami garam ke laut gitu. Artinya apa? Tidak ada produk untuk semua orang. Jadi jangan pernah membuat produk ini siapa yang beli? Semua bisa beli, semua orang akan menyukai produk saya istimewa, oke ya, luar biasa itu Bang Jago berarti ya. Cuma setidaknya kita kalau merujuk aktivitas-aktivitas dari aktivitas dari penjual-penjual besar atau perusahaan-perusahaan, mereka akan melakukan spesifik niche. By the way, saya selain di sini juga melakukan konsultasi di perusahaan printing ya, toner printer gitu ya. Itu ada 2 segmen yang berbeda. Satu adalah segmen perusahaan yang akan membayar lebih mahal. Jadi saya membuat fasilitas printer include dengan toner. Dan ada segmen yang memang dia akan beli toner aja. Karena printernya dia ya masih tahan di servis-servis, masih oke. Yang penting tonernya bagus. Ya, padahal dengan produk yang sama gitu. Oke? Nah, ini. Yang kedua adalah, nah coba slide berikutnya. Nah, ini penampakan di minimarket. Customer journey kita menyatakan bahwa bentuk ukuran tidak boleh besar-besar karena itu akan memenuhi chiller minimarket. Mereka menginginkan botol yang lebih kecil. Nah, jadi menangkap aspirasi itu kita buat botol yang lebih kecil, trafficnya juga jadi lebih naik ya. Lebih muat. Sama-sama 250 ml tapi lebih gepeng, lebih pendek. Ya. Jadi apa? Customer memperoleh apa yang mereka inginkan. Begitu juga dengan produk teman-teman yang lain yang misalkan buat craft, buat baju, buat jilbab, kopi, ya harus dipetakan peminum kopi seperti apa yang akan dijual. Terus journey mereka seperti apa? Ya, ketika mulai memikirkan kopi itu apa yang pertama sekali mereka lakukan? Buka handphone kah? Ya, lihat laptop kah? Atau nelpon teman kah? Apa yang pertama sekali mereka lakukan? Gitu. Next. Oke, nah ini ya kita terus melakukan variasi-variasinya. Ini untuk packaging ya, bukan packaging, untuk bingkisan di hari besar, bingkisan di hari raya. Ini botolnya kecil, cuman 150 ml, unyu-unyu ya. Jadi ini untuk tamu-tamu yang datang ke sana disuguhkan susu kurma, ya langganan ketepatan. Ya, ini bisnis yang menarik adalah bisnis yang punya langganan. Karena ketika kita menjual langsung beli, ya tanda kutip, kita bisa bohong ke si A, ke si B, ke si C, bohong, tipu, beli lagi nggak? Belum tentu gitu. Bahkan kecewa gitu ya. Bahkan jadi musuhan gitu. Kenapa? Karena orientasinya jual di saat itu gitu. Tapi gimana kita menjual di jangka panjang, ya? Artinya pelanggan beli lagi. Sama seperti bisnis teman-teman yang lain, ya bisa artinya begini. Ini variasi aja sebagai pemanis produk, ya. Ini bukan produk utama yang kecil begini, tapi pemanis variasi produk. Misalkan produk teman-teman itu jual jilbab, ya mungkin bisa jual nikapnya juga sebagai pemanis gitu, unyu-unyu.
sebagai untuk entry barrier. Entry barrier itu masuk dan melihat market, ngetes market gitu, ataupun jadi bonus beli 2 hijab dapat bonus nikab, ya, atau beli 1 baju gamis dapat 1 jilbab. Nah, seperti itu bisa dikombinasi gitu ya. Next, lanjutkan. Nah, ini untuk segmen yang lebih menengah ke atas. Ini secara desain kita bermain di sana, ya. Desain seperti ini untuk segmen menengah ke atas. Jadi ada beberapa ibu-ibu komunitas yang memang segmen arisannya menengah ke atas. Itu berbeda ya, kalau kita kasih botol sopir, tipe sopir yang 330 ml itu agak aneh mereka lihatnya gitu ya. Tapi mereka membutuhkan desain yang lebih eksklusif, lebih baik, lebih layak, dan dengan bahasa-bahasa di sana yang lebih intelek. Kalau di sana di atas kita ngomongnya susu kurma, di sini kita bicaranya dates milk, ya. Sama, bahasa Inggris. Ya. Seperti itu. Kita berbicara sesuai dengan pasar yang akan kita supply. Next lagi. Oke, ini kombinasi yang saya sebutkan tadi, paket ya untuk profil pro meal. Jadi turunan dari customer, profil customer yang ibu menyusui, ada ibu-ibu yang sedang hamil atau ada ibu-ibu yang sedang program hamil. Ya, yang sedang program hamil ini, apalagi ibu-ibu baru umumnya ya, dengan tingkat profil yang baik, kita bisa ketahui mereka sangat concern untuk mengkonsumsi makanan, ya. Apalagi kan sekarang sudah hijrah 3.0 ya, artinya udah mulai hijrah baju, pakaiannya hijrah, makanannya sekarang udah mulai hijrah. Udah mulai suka habatus sauda, udah mulai suka madu, mulai suka kurma. Ya, jadi barang-barang yang berbau begini mulai dilirik gitu. Ya, jadi yang membeli adalah customer-customer yang punya kemungkinan untuk merepetisi pembeliannya. Ya, jadi ini sebenarnya bukan produk saya, tapi saya ngambil sebagai distributor di sini. Saya sebagai distributor untuk Zurma. Zurma ini zuriat dan kurma muda. Jadi kita bundling paketnya, minum Zurma dan minum dengan susu kurma. Minum zuriat dan kurma muda dengan susu kurma. Ini maksudnya agar gula kita itu semakin manis, ya, semut semakin mendekati ini kita, apa namanya, produk kita gitu. Dan yang terakhir, silakan. Nah, awalnya adalah seperti ini, ya. Ketika kita tidak merepresentasi pembeli kita dan tidak mengetahui journey-nya mereka, oke, satu lagi, mungkin saya spesifik sedikit di journey sebelum saya masuk ke sini. Mayoritas yang akan membeli ketika kita berbicara di minimarket adalah, nggak apa-apa, ini slide-nya udah benar, slide-nya di situ aja. Ketika kita menawarkan ke minimarket, ya, pembeli itu malam hari. Pembeli itu malam hari. Jadi supply terbaik atau paling full itu kita buat di sore hari. Nah, itu bagaimana kita ketahui kalau kita nggak melihat perjalanannya customer ke sana gitu. Ya. Kalau kita buat aja pagi-pagi biar nanti siang bisa santai. Oke, simpan dulu. Supply-nya sore gitu. Lihat yang beli itu gimana sih? Ya. Karakter yang tadi menengah ke atas itu kita include dengan ongkos kirim. Mereka bersedia bayar dengan ongkos kirim, dan itu mereka bersedia bayarnya lebih mahal gitu dengan ongkos kirim. Dan pada awal-awal kita memang kita free-kan gitu ya. Tapi secara margin juga sudah menguntungkan sebenarnya dengan high end target gitu ya. Nah, saya masuk ke sini, mungkin waktunya sedikit lagi ya. Saya masuk ke sini. Nah, awal mulanya seperti ini. Nah, teman-teman UMKM umumnya seperti ini. Mohon maaf, saya harus sampaikan, umumnya seperti ini yang kita temui. Artinya apa? Produknya bagus tapi ya begini doang gitu, putih polos gitu. Cake-nya enak ya, kuenya bagus, keripiknya enak ya, kopinya oke, bumbu-bumbu masaknya enak ya, cateringnya luar biasa, tapi begini doang gitu. Kenapa bisa begini doang? Karena orientasinya produk. Produk saya harus enak, harus bagus. Yes, setuju, itu satu hal. Tapi di dunia bisnis, produk itu nomor 2. Produk itu nomor 2. Kalau begini, saya nggak yakin nih siapa yang mau beli nih begini. Coba dilihat di slide itu. Siapa yang akan beli susu kurma begitu gitu? Ya, mungkin 5.000 juga orang mikir-mikir gitu. Apa sih gitu ya? Mending beli Aqua kali. Kecuali yang udah paham. Nah, jadi bagaimana teman-teman ya, saya, teman-teman semua juga dalam 14 hari ke depan kita perbaiki segmentasi kita.
Nanti ada guidance-nya dari kita di grup, ya. Harapan saya setelah ini akan banyak tanya jawab di grup, ya. Itu akan kita tampung, baru nanti saya akan kasih platform membuatnya. Karena sebelum ini dipahami, itu gimana ya? Jadi dibuatnya jadi tidak maksimal, ya, dan menjadikan hasilnya juga nggak maksimal, ya. Bisa dimulai dari produknya apa, bisa, atau tidak punya produk dimulai dari market. Atau bingung, saya belum punya produk, belum tahu juga market, ya. Jual aja apa yang teman-teman senengin. Senangnya seneng apa tuh? Senang cemilan, ya, jualin cemilan, karena kita akan mengetahui tuh journey-nya, kita akan mengetahui dari sana. Gitu. Ya. Oke, mungkin ini dari saya. Teman-teman manfaatkan grup, ya. Tanya di sana. Nanti dalam satu waktu saya akan baca. Insya Allah saya akan baca semua. Tim juga akan baca. Kita akan di sini tadi seperti disampaikan di awal, ya. Ada juga Ibu Bet, ada juga tim, dan juga saya punya affiliate partner, ya, associate bahasanya, ya, bukan affiliate, ya, associate partner, pelaku bisnis, ya, khususnya untuk UMKM. Jadi nanti dari segala source kita akan coba bantu jawaban. Even kan saya nggak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan gitu, ya. Ada bisnis-bisnis yang mungkin saya belum sentuh, saya nggak bisa jawab. Jadi kita akan memberdayakan dari eksternal. Agar apa? Biar dalam 14 hari tagline-nya didapat nih. Ya, teman-teman bisa meningkat penjualannya. Ya, mungkin sekian dari saya. Ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Bet, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih kepada Kosawal yang sudah memberikan informasi ilmu yang luar biasa. Mari kita sama-sama memberikan applause dengan 2 jari. Aduh, mana nih 2 jarinya? Jangan-jangan jarinya udah pada tidur. Ini nggak ada mukanya. Loh, semuanya nggak ada mukanya. Ini aku curiga. Jangan-jangan udah pada ngorok. Nah, teman-teman semua yang cantik-cantik, ada yang ganteng nggak sih? Selain Sawal di sini. Pak Saiful. Kita mau, ada tuh, ya. Kita mau, ada bapak-bapaknya, ada bapak. Ini bapak mewakili. Bapak itu nama ibunya. Mau bertanya lagi, nggak bisa ya, Mbak? Iya. Kalau mau ada pertanyaan lagi satu, bisa nggak? Tadi saya udah chat. Di grup, Kak. Ya, jadi setelah ini kita akan bikin daftar pertanyaan. Teman-teman yang mau tanya nanti di grup. Ya, ini udah masak kan? Kenapa? Jadi teman-teman yang nanti mau bertanya, insya Allah di grup ditulis pertanyaannya, nanti akan dibintangin oleh admin, oleh Bu Iren, oleh saya juga saya bintangin. Nanti kita akan jawab, dikondisikan dengan dari waktunya Kosawal. Jadi ada waktunya ya, Coach, ya. Nanti kan ada waktunya untuk menjawab, tapi bisa misalkan dari teman-teman ada yang bisa bantu juga nggak masalah, tapi intinya semua pertanyaan akan kita jawab sebisa yang kita mampu, gitu ya, karena idenya dalam 14 hari kita ingin naikin omset sama-sama. Kita mau bikin foto ya, Bu Iren, ya. Kita mau bikin foto, coba teman-teman dibuka juga videonya. Jadi kita mau bikin foto bareng